cepatnya sudah masuk ke pinjaman kudus ya. Terima saudara. Sebab memang firman Tuhan katakan bahwa waktu ini akan dipersingkat. Jadi kedatangan Tuhan akan dipercepat. Segala sesuatu akan terjadi, akan berubah dengan begitu cepat sekali saudara. Ya, sebab waktunya akan dipersingkat supaya umat-umat yang percaya sudah tidak terlalu lama lagi menderita dalam dunia yang fana ini. Mari sama-sama kita masuk dalam firman Tuhan. Kita masih mengambil ayat emas dalam kitab Ayub. Ayub pasal 16. Ayatnya yang ke-20 saudara. Ayub 16 ayatnya yang ke-20. Saya akan baca ayat ini, Ayub 16 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku. Dicemoohkan ini seperti dibully begitu ya saudaraku, diremehkan. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Kita sudah banyak belajar kisah tentang Ayub. Memang kita perlu belajar banyak kisah tentang Ayub supaya masa-masa hidup kita yang akan terus menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dan firman Tuhan katakan kita semua akan diuji ya. Siapa yang tahu uji ya, maka di balik ujian atau pencobaan itu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Semakin besar ujian, semakin berat ujian yang kita alami dalam hidup ini, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan. Dan kalau kita lihat kisah tentang Ayub ini saudaraku, maka kisah Ayub ini, tokoh iman yang bernama Ayub ini bisa menginspirasi kita bagaimana kita bisa keluar dalam menghadapi badai-badai ujian yang kadang-kadang rasanya sudah melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Dan Ayub sendiri seorang tokoh iman yang sangat dipuji oleh Tuhan. Di pasal pertama, waktu dia diberitahu bahwa anak-anaknya 7 mati semua, datang lagi karyawannya, dia katakan habis semua kekayaannya, ekonominya bangkrut semua, lembu, domba yang ribuan jumlahnya habis dijarah dalam satu hari. Dan tidak itu saja, juga istri yang dia kasihi, yang seharusnya istri diciptakan sebagai penolong, tetapi jadi murtad. Sampai dia katakan, buat apa lagi kamu cari Tuhan? Untuk apa lagi kamu beribadah kepada Tuhan? Lebih baik kau kutuki Tuhanmu. Apa yang kau harapkan dari Tuhan? Masa seperti begini? Anak-anak mati semua, ekonomi hancur semua, dan tubuh Ayub dari ujung rambut sampai telapak kaki tidak ada yang sehat. Tubuhmu juga sakit-sakitan. Ayub bilang, gila kamu. Waktu kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Dan kalau Tuhan mau ambil semuanya, terpujilah Tuhan dia kata. Di pasal yang pertama, Ayub masih bisa bersyukur.
Ayub masih bisa memuji Tuhan. Tetapi namanya iman tuh kadang-kadang dia turun naik. Di pasal yang ketiga saya baca, seiring berjalannya waktu, badai ujian yang sangat begitu berat sekali. Kalau kita mau bandingkan pencobaan, ujian, kesukaran, kesulitan yang kita alami di masa-masa yang sukar ini, tidak ada seujung kukunya dibandingkan dengan badai kehidupan, ujian yang menimpa Ayub. Habis semua. Sampai di pasal ketiga dia frustasi. Waktu saya baca pasal ketiga, Ayub frustasi, Ayub putus asa. Sebab begitu berat badai ujian, yang beban yang dia harus tanggung, saudara. Sampai dia katakan, Tuhan, kenapa aku gak mati waktu aku dilahirkan? Daripada aku mengalami ujian, pencobaan yang seperti begini. Itu namanya iman. Sama. Seringkali iman kita juga begini terjadi. Di masa-masa yang damai, di masa-masa yang tenang, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Usaha lagi cuan terus, lagi ramai terus. Gampang bagi kita memuji Tuhan. Gampang bagi kita untuk setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tapi di saat sudah sesuatunya sudah hancur-hancur, sudah habis-habis, secara kasat mata dan logika manusia, bagaimana bisa bangkit lagi? Tapi kalau kita baca kisah tentang Ayub di pasal-pasal terakhir, pasal 42, Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat banyak. Jadi kita sudah belajar 2 minggu yang lalu bagaimana ada Tuhan di tengah badai-badai kehidupan kita. Dia tidak biarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak biarkan kita bergumul sendiri. Ingat kisah tentang Ayub. Tuhan sanggup, dan saya percaya kalau Tuhan sanggup merubah siang bisa jadi malam dan malam jadi siang, dia bisa merubah badai-badai kesukaran hidup kita, badai-badai kesulitan, beban-beban hidup kita. Dia bisa rubah menjadi berkat dan diberkati, dipulihkan 2 kali lipat banyak. Di sini kita lihat Ayub mengeluh juga tentang sahabat-sahabat. Istri murtad, anak mati semua, tubuh sakit-sakitan semua, ekonomi hancur semua. Apa lagi yang mau diharapkan? Manusiawi kalau istri Ayub berkata begitu. Untuk apa lagi? Di mana Tuhan begitu? Kenapa seringkali ini terjadi dalam hidup kita? Kenapa Tuhan begini? Saya sudah begini, saya sudah begitu. Ingat baik-baik. Seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita ingini, tapi percaya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Keinginan dan kebutuhan itu berbeda, saudara. Jadi yang Tuhan mau cukupkan itu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita, saudara. Jadi seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita ingin, tapi kita percaya Tuhan menyediakan, memberikan apa yang kita butuhkan. Di sini Ayub mengeluh, dia kata, biar sekalipun sahabat-sahabatnya mencemooh, begitulah manusia. Sebab itu firman Tuhan kata, kita hati-hati memilih teman, berhati-hati bergaul. Sebab firman Tuhan kata,
Siapa bergaul dengan orang bijak, dia jadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, dia bisa celaka. Itulah manusia. Tapi dia sahabat kita juga. Abraham juga disebut sahabat Allah. Satu kali Andri saudara yang murtad, yang sekarang jadi mualaf karena kasus korupsi dia. Waktu dia jadi anggota DPR, ya, dihukum 4 tahun, dia naik banding, main berat dari 12 tahun hukuman. Dia bisa memenangkan Putri Indonesia sebelum dia murtad. Dia mengikuti pemilihan Putri Indonesia, maka dia bisa terpilih menjadi Putri Indonesia karena menjawab satu pertanyaan dari seorang juri yang membuat dia jadi Putri Indonesia. Juri ini dia bertanya, apakah kamu percaya sahabat sejati, sahabat sejati seperti bayang-bayang? Angelina Sonda katakan, saya tidak sepakat, saya tidak setuju kalau sahabat sejati seperti bayang-bayang. Sebab apa? Bayang-bayang itu dia kelihatan, dia ada menyertai kita saat kita berjalan dalam terang. Dan pada saat kita berjalan dalam kegelapan, bayang-bayang itu menghilang. Nah begitu. Tapi Tuhan itu sahabat yang sejati. Baik waktu kita susah, baik waktu kita senang, baik waktu kita sakit, baik waktu kita sehat, baik waktu kita berjalan dalam kegelapan, baik waktu kita berjalan dalam terang, dia selalu ada. Sebab dia Allah Immanuel, Tuhan yang berserta dengan kita. Dia sahabat yang sejati. Makanya kalau Anda memilih teman, memilih sahabat, waktu Anda lagi susah, waktu Anda lagi jatuh, waktu Anda lagi dalam kegagalan, kalau ada orang mau jadi sahabat Anda, mau berteman dengan Anda, saya percaya dia akan jadi sahabat, teman yang sejati. Sebab kalau kita lagi berjaya, kita lagi cuan terus, kita lagi happy terus, kita lagi banyak uang terus, tidak heran orang mau jadi bersahabat. Akan ada orang bisa mengaku kita saudara, bukan hanya teman. Itulah manusia. Ayo katakan sekalipun sahabat-sahabat meninggalkan, mencemooh aku, tapi aku arahkan mata kepada Tuhan, aku fokuskan kepada Tuhan. Maka malam hari ini kita ambil satu tema firman Tuhan, kekuatan fokus. Orang yang sukses adalah orang yang selalu fokus. Jadi kita fokus. Apa itu fokus? Pandangan yang terarah, tertuju kepada satu titik saja, tidak kepada banyak pandangan. Arahkan, fokuskan. Tapi kita juga harus fokus kepada Tuhan Yesus. Dia fokuskan pandangannya kepada Tuhan. Walau segala sesuatunya sudah ada. Kalau saya baca di pasal berikutnya, imannya naik lagi. Di pasal ke-15 dia katakan, aku tahu, aku punya Tuhan yang hidup. Imannya naik lagi sudah. Seiring berjalan waktu. Aku tahu aku punya Tuhan yang hidup. Sadar dia. Kembali ke pasal pertama. Dengan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pasal ketiga, dia frustasi. Kenapa nggak mati saja? Waktu dia adalah di pasal 15 dia bangkit lagi. Aku sadar diri, sesungguhnya aku punya Tuhan yang besar.
Aku punya Tuhan yang hidup. Ia tahu dalam hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bangkit lagi iman. Sadar dia bahwa apa yang dia alami itulah ujian. Masa pencobaan, sakit, penyakit, ujian apapun itu bentuk. Lain dengan setan. Kalau setan mencobai manusia untuk menghancurkan, menjauhkan manusia dari Tuhan. Tapi kalau ujian itu dari Tuhan, itu berarti Tuhan sedang membentuk sebuah karakter dalam hidup. Seperti Ayub kata, seandainya yang menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa dikatakan seperti emas? Kita tahu logam emas adalah logam yang sangat berharga sekali. Sekarang berapa juta satu gram? Seperti emas. Jadi kesusahan, kesukaran, Tuhan izinkan sakit penyakit, Tuhan izinkan kegagalan, kekurangan, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Terjadi untuk apa? Tuhan punya maksud untuk membentuk hidup kita, karakter hidup kita. Karakter atau sifat ini perlu dibentuk untuk memiliki karakter seperti Yesus. Bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Siapa ke gambar Allah, rupa Allah? Kolose pasal yang ketiga kata, Yesus itulah rupa atau gambar Allah yang tidak terlihat. Akibat ketidaktaatan itu, gambar Allah bukan saja gambar Allah, tapi karakter sifat Allah itu rusak, hilang dalam hidup manusia. Kalau manusia melanggar firman Tuhan, tidak taat firman Tuhan. Kalau pada zaman itu orang mau melihat Tuhan, nggak usah melihat Tuhan secara pribadi. Dia lihat ciptaan yang bernama Adam dan Hawa. Sama orang itu melihat Tuhan. Kalau ada gambar Allah, ada pribadi Allah, karakter Allah dalam setiap hidup kita. Kita perlu memiliki karakter yang ilahi, itu karakter seperti Yesus. Tapi Yesus katakan belajarlah kepada Dia sang guru kehidupan yang sempurna, yang tiada cacat, tiada celah, dan tiada dosa. Kita perlu belajar bergaul. Waktu kita berdoa setiap pagi, kita baca firman Tuhan setiap habis doa, kita beribadah kepada Tuhan, itu namanya kita bergaul, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga Amsal kata, siapa bergaul dengan orang bijak, dia jadi bijak. Kalau kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, sama, kita akan sama seperti Tuhan. Kita memiliki karakter, sifat-sifat ilahi dalam setiap hidup kita, saudara. Ini perlu dibentuk memang karakter kita. Dibentuknya lewat masalah, lewat kesukaran, lewat kesulitan. Itu pembentukan karakter kita. Kita sadar. Supaya kita timbul jadi emas. Supaya kita jadi orang yang berharga. Dan kita memang orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Berapa harga kita? Gak bisa dinilai dengan harta kain dunia. Bahwa kita dibeli bukan oleh emas dan perak, tapi oleh darah anak domba. Kematian ini kayu salib. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Kematian yang sangat terkutuk sekali. Karena dia bayar harga untuk menebus saudara dan saya.
Kita orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu diingat baik-baik. Kita orang yang dikasihi Tuhan. Dia tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan biarkan kita bergumul sendiri. Dia tahu. Dia melihat setiap keperluan hidup kita, keadaan kita. Dia mengerti sampai ke dasar isi hati kita. Orang yang kita cintai saja belum tentu dia mengerti isi hati kita. Tapi sampai isi hati kita, dia mengerti. Sebab Tuhan tidak melihat rupa, dia melihat hati. Dia katakan kepada Samuel, manusia hanya melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Waktu itu kalau kau berdoa dengan hati, lebih baik kita berdoa dengan hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Kalau kau melayani dengan benar, melayani dengan hati, melayani dengan hati, waktu Tuhan tidak melihat bagaimana Anda melayani, cara Anda melayani Tuhan, tapi Tuhan melihat hatimu, melayani dengan hati. Ayub katakan, sekalipun sahabatku mencemooh aku, tinggalkan aku, maka mataku terarah fokus kepada Tuhan. Tapi itu kita selalu fokus kepada Tuhan. Fokuskan, selalu pusatkan pandangan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Sebab apa? Matius kata, Yesus kata, dicatat oleh seorang Muslim bernama Matius, mata itu pelita tubuh. Jadi mata ini pelita tubuh. Kalau matamu jahat, seluruh tubuhmu juga jahat. Kalau mata kananmu membuat dosa, cukil dia, buang dia. Lebih baik kau masuk surga dengan mata satu daripada kau masuk neraka dengan kedua mata. Mata ini pelita tubuh, saudara, yang menerangi setiap hidup kita. Tapi itu kita selalu fokuskan hidup kita, bukan kepada masalah, bukan kepada sakit penyakit, bukan kepada kebutuhan hidup, bukan kepada kesukaran hidup, tapi fokuskan selalu pandangan kita, arah mata kita kepada Tuhan. Berjalan ke atas, tidak pernah buntu. Jadi selalu fokus. Kalau kita lihat masalah, kalau kita lihat penyakit kita, kalau kita lihat kebutuhan kita, kita lihat kesukaran kita, kita lihat ujian cobaan kita, habislah kita bisa seperti di pasal ketiga kita baca, kenapa aku nggak mati waktu aku bilang frustasi gitu. Waktu itu kenapa Daud tidak ada seorang pun tentara Israel, bukan saja tidak berani berperang, sebelum berperang lewat Goliat, tapi Daud tubuhnya tidak sedih, tidak segagah seperti kakaknya Elia yang sudah jadi tentara Israel. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Goliat, tapi Daud dia bisa mengalahkan Goliat hanya dengan sebutir batu kecil yang dia pakai ketepil, dia lemparkan kena kepala Goliat. Kenapa bisa begitu? Sebab dia tidak lihat besarnya Goliat. Sampai Goliat katakan, anjing aku, kau datangi aku dengan tongkat dan dengan ketepil. Tapi Daud katakan, aku datang dalam nama Tuhan. Daud tidak lihat besarnya Goliat. Daud tidak. Kalau tentara-tentara Israel kalah sebelum berperang, ketakutan, melarikan diri bersembunyi, fokusnya kepada kebesaran Goliat. Sebab itu kita selalu fokus.
Sekarang ini kita lihat pandai-pandai dari kota muda besar, membesar-besarkan masalah. Nanti tahun ini jadi lebih sulit lagi, lebih sukar lagi. Kita mesti fokus ke sana. Selalukan pandangan kita kepada Tuhan. Kalau kita fokuskan pandangan kita, melihat lemah kita, iman kita doang. Pengharapan kita hilang. Tapi kalau kita arahkan, fokuskan, ada kekuatan ilahi. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka ada kekuatan ilahi dalam setiap diri. Orang yang sukses itu orang yang selalu fokus. Fokus di pandang kita terarah pada satu titik, tidak terarah kemana-mana. 4 alasan kita lihat, saudara. 4 alasan kenapa kita harus fokus kepada Tuhan. Jadi kalau Ayub katakan mataku terarah kepada Tuhan, tidak terarah kepada sahabat-sahabatku, aku tidak arahkan, fokuskan pandanganku kepada kesukaran ini, kesusahan ini. Diarahkan pandangan kepada Tuhan. Sedikitnya ada 4 alasan supaya kita mempunyai satu kekuatan. Kalau ada kekuatan dan kita berfokus kepada Tuhan, berarti ada kekuatan ilahi dalam setiap hidup kita. Yang pertama kita lihat 2 Tawarik pasal 20 ayat 12, kita baca. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12. 2 Tawarik pasal 20. Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12. Saya baca itu. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi musuh atau langkah yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami berbuat dan lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada, mata kami berfokus kepada murid terus dengan huruf besar. Itu ditujukan kepada Tuhan. Ini doa Raja Yosafat. Satu kali pengintai datang kepada Raja Yosafat, dia katakan, Tuhan, Tuhan, ada 4 kerajaan sedang bergerak mengepung kerajaan Raja Yosafat. Oh, apa yang terjadi, saudara? Jangan lawan satu kerajaan, 4 kerajaan, satu kerajaan saya lawan, bisa. Tapi ini 4 kerajaan mengepung kerajaan Raja Yosafat. Ini Raja anak Tuhan, Raja atas Israel, atas umat Tuhan. Siapa mengatakan dikepung 4 kerajaan? Saudara harus sadar, begitu kita bangun saja setiap hari. Anda tahu kan, hidup kita dikepung dari kiri, kanan, depan, belakang dengan masalah, dengan penyakit, dengan krisis ekonomi. Kita dikepung dengan masalah, berbagai masalah. Masalah satu selesai, masalah lain juga datang. Kebutuhan satu cukup,
cukup, kebutuhan lain juga sudah datang lagi. Penyakit satu sembuh, penyakit lain juga datang. Jadi kau harus sadar, kita hidup di dunia yang fana, bumi yang terkutuk, dunia yang penuh dengan air mata, dunia panggung sandiwara. Sadar kita. Waktu Yehoshafat seperti begitu, dia katakan kepada umat Tuhan, kepada laskar-laskar tentara, mari kita pergi ke rumah Tuhan, kita pergi ke bait Allah. Semua pergi ke bait Allah, masuk ke rumah Tuhan, bait Allah. Doa ini dinaikkan oleh Raja Yehoshafat. Tuhan, Tuhan, kami tidak punya kekuatan, tidak punya kekuatan untuk menghadapi kepungan laskar ini. Tetapi mata kami tertuju kepada seringkali. Saya ingat dulu ada seorang jemaat sudah almarhum. Dia katakan, aduh, rasanya seperti mau mati, hidup seperti itu, gak kuat. Anak-anak datang baruan semua, usaha juga habis. Saya bilang, ya berdoa, berdoa. Kalau ada orang yang sama, teman-teman, berdoa. Selesaikan dengan doa. Fokuskan pandanganmu kepada Tuhan, fokuskan pikiranmu kepada Tuhan. Dari sana datang pertolongan. Waktu dia berdoa seperti begitu, selesai dia berdoa, Tuhan, aku gak punya kekuatan menghadapi musuh yang besar, tapi mataku tetap terarah kepada. Aku tidak memandang kekuatan musuh, aku tidak fokus kepada kekuatan musuh, kepada kehebatan musuh. Aku fokus kepada Tuhan. Selesai dia berdoa, ada seorang nabi datang kepada Tuanku Raja, jangan takut. Dia kata, jangan takut. Siapkan para pemimpin-pemimpin pujian. Kita akan berperang lawan mereka. Tapi ingat, bukan raja yang berperang, Tuhan yang akan berperang ganti raja, ganti umat Tuhan. Alasan yang pertama, kenapa? Karena kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa, Dia yang bisa berperang ganti kita. Kalau Tuhan yang berperang ganti kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapa yang bisa membinasakan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, sama seperti waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tiba di Teluk kosong. Mereka semua bingung, berteriak-teriak, Musa ini pemimpin apa kau? Pendeta apa kau bawa kami keluar dari Mesir untuk mati di tepi laut Berau? Coba kamu lihat di belakang, kurang lebih 200 meter, tentara Firaun dengan pedang terhunus, dengan kuda yang cepat, sedang datang untuk membunuh kami semua. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Tapi firman Tuhan kepada Musa, Musa, kasih tahu kepada bangsa, jangan berteriak seperti begitu. Diam menghadapi Tuhan. Bukan kamu yang berperang, tapi aku Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Dengan firman Tuhan Musa, ajak mereka berangkat. Angkat tongkatmu, belah laut, supaya kamu selamat. Alasan yang pertama, kalau fokuskan kepada Tuhan, buat dari sana Tuhan akan berperang ganti kita. Tapi kita mau berbuat apa-apa lagi, jangan putus asa. Ingat, Tuhan bisa ambil alih peperangan hidup kita. Tuhan ambil alih masalah hidup kita.
Bahwa semua dosa kesalahan kita pun dia sudah tanggung di atas Yesus. Semua dosa manusia, semua kutuk, semua penyakit dia tanggung di atas Yesus. Ingat baik-baik, Tuhan bisa berperan gantikan. Kita arahkan selalu kepada Tuhan. Dari sana datang pertolongan. Yang kedua adalah kita lihat di sini, agar kita tenggelam dan berjalan, kita bisa berjalan dengan mujizat di tengah badai. Orang-orang murid-murid ditimpa badai, Yesus sedang berdoa di atas bukit, tapi dia bisa lihat ini murid-murid sedang ketakutan, cemas, bingung semua. Air sudah masuk, angin ribut, gelombang sangat begitu besar. Mereka ketakutan dan kecemasan. Yesus datang di tengah badai. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan dengan mujizat. Kenapa kita fokus kepada Tuhan? Waktu itu Petrus dia katakan, Tuhan, Tuhan, kalau itu Tuhan, suruh saya datang kepada Tuhan, berjalan di atas air. Kita lihat di sini, badai ini tidak Tuhan berhentikan. Tapi di Markus pasal 4, Tuhan berhentikan badai. Waktu orang berhenti badai, Tuhan tidur diberikan perahu. Mereka bangunkan Tuhan, Tuhan binasa. Tuhan katakan, hai badai, hai angin ribut, teduhlah engkau. Maka badai angin. Tapi di sini Tuhan tidak berhentikan badai. Kenapa? Justru di tengah badai itu terjadi mujizat. Petrus turun dan berjalan di atas air. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, tapi sayang, kurang lebih 100 meter, waktu Petrus berjalan dengan mujizat di atas air tengah badai, tapi fokusnya pandangan tidak kepada Yesus yang ada di hadapan 100 meter kurang lebih. Pandangannya fokus, dia lihat angin ribut, dia pandang gelombang yang besar, sudah membasahi bajunya, dia rasakan itu. Akhirnya firman Tuhan katakan, Petrus mulai tenggelam. Kalau kau tidak fokus kepada Tuhan, kalau pandanganmu fokus kepada badai, kepada gelombang, kepada angin, kau akan tenggelam. Kau akan tenggelam dalam putus asa. Kau akan tenggelam dalam kegagalan. Kau tenggelam dalam ketakutan, kecemasan. Sampai kau tidak bisa tidur bermalam. Pikiran menjadi kacau. Petrus tenggelam, tapi puji Tuhan. Petrus berteriak, Tuhan, Tuhan, tolong aku. Maka segera Yesus mengulurkan tangan. Jadi ada yang kedua, saudara. Fokus kita supaya kita tidak tenggelam di tengah badai-badai kehidupan yang tidak bersabar. Dan kita bisa berjalan dengan mujizat di tengah badai. Sama di tengah badai kesulitan, sudah hancur-hancuran, Tuhan datang kepada air dan Tuhan pulihkan air 2 kali lipat. Mujizat terjadi, saudara. Yang ketiga kita lihat, alasan yang ketiga, agar kita tidak terjebak kepada lingkaran setan. Mazmur 25 ayat 15 kita baca. Satu ayat lagi terakhir, waktunya sudah habis. Mazmur 25 ayat 15. Mazmur 25:15. Ini Mazmur Raja Daud. Saya baca. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ini Mazmur Daud. Ini kunci kemenangan di atas Goliat. Ini kunci atas kemenangan tiap peperangan. Dia punya selalu fokus kepada Tuhan. Arahkan terus kepada Tuhan, bukan pada masalah, bukan pada sakit penyakit, bukan pada kesukaran.
sebab Dia mengeluarkan kakiku dari jahat. Kita fokus pada Tuhan, kita tidak terjebak. Amerika kalah berperang dengan tentara Vietnam, dan tentara yang selamat pulang ke Amerika cacat seumur hidup. Habis, kenapa? Vietnam berperang memakai jebakan-jebakan, jaring-jaring jebakan, memakai ranjau-ranjau. Tentara Amerika kalah berperang dengan Vietnam karena mereka masuk perang. Kalau kita tidak fokus pada Tuhan, kita fokus kepada masalah, kepada badai ini, kita akan masuk di jebakan setan, ke lingkaran setan, tidak ada jalan keluar. Sehingga kadang kita mendapatkan masalah dengan masalah. Yang terakhir kita lihat di sini, agar kita tidak celaka, supaya kita tidak celaka. Ini kisah dengan baik-baik sebagai penutup. Sudah habis waktunya. Pada waktu bangsa Israel di padang gurun, itu di padang gurun Anda tahu ada satu jenis ular, namanya ular beludak. Ular ini sangat berbisa sekali. Setiap orang yang kena patok gigit ular saja, nggak tunggu waktu 1 hari, orang ini akan kejang-kejang dan mati di tempat. Itu ada ular beludak, lebih beracun daripada ular kobra dan ular-ular yang lain. Dan bangsa Israel banyak yang dipatuk dengan ular beludak, banyak yang mati di padang gurun. Pada waktu Tuhan lihat ini, maka Tuhan katakan kepada Musa, 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 coba tongkatmu angkat, kau buat ular tembaga, taruh di atas tongkatmu, naikkan dia, dan setiap orang Israel, umat Tuhan, yang pandangannya fokus kepada ular tembaga, dia tidak celaka. Dia tidak mati di patok ular yang berbisa, ular beludak. Mereka akan selamat semua. Ular tembaga di tongkat Musa dinaikkan. Itu simbol kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Selalu pandang salib Tuhan. Di sana kita sudah ditebus dosa kita. Kutuk penyakit sudah ditebus di sana. Pandang itu, pandang salib, pandang Yesus, dan mereka tidak celaka, selamat semua. Itulah 4 alasan. Maka jangan fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada penyakit, jangan fokus kepada kesukaran, kemudian fokuskan saya kepada Tuhan. Maka dari sana, Mas berkata, kalau kau pandang gunung-gunung itu, dari mana pertolonganku? Ini gunung masalah yang menumpuk seperti gunung, gunung penyakit yang menumpuk seperti gunung, gunung kesukaran menumpuk seperti gunung. Kalau kau pandang gunung-gunung ini, aku frustrasi, aku hilang pengarah. Tapi dari Tuhan datang